ini adalah konten pertama aku di YouTube. Apakah kamu seorang mahasiswa yang sedang mencari magang atau kamu ingin mendapatkan sebuah pekerjaan atau sekedar mencari tantangan untuk bekerja di tempat yang baru? Maka video ini cocok banget untuk kamu dengarkan karena aku akan membahas 5 keuntungan bekerja di EduTech. Nah, sebagian orang pasti pernah mendengar EduTech, tapi kalau kamu yang belum tahu EduTech itu apaan, maka aku akan memberikan gambaran sekilas. EduTech sendiri adalah perusahaan yang bekerja di bidang teknologi khususnya untuk jasa pendidikan. Nah, programnya ataupun yang dijual ini lumayan banyak banget. Dari program bimbingan belajar dari SD hingga SMA, kegiatan ekstrakurikuler, hingga program pengembangan diri. Lalu ada juga kursus-kursus, dan ada program bootcamp, ada juga yang menyediakan jasa administrasi untuk sekolah-sekolah, ada yang bahkan menyediakan program-program yang memang dikhususkan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi programnya banyak banget dan luarannya juga banyak banget. Tapi secara sederhananya, visi dan misi perusahaan EduTech adalah memeratakan pendidikan di Indonesia, khususnya dengan teknologi. Nah, pertanyaannya, kok aku bahas terkait dengan EduTech? Emang aku pernah kerja di EduTech? Nah, tentunya pernah, karena aku punya 4 pengalaman kerja di EduTech dan saat ini juga masih bekerja di EduTech kayak gitu. Pertama banget itu ada di karirmu. Jadi aku selaku sebagai mentor studi independen kampus Merdeka. Yang kedua itu ada di sekolahmu. Sebenarnya ini masih satu perusahaan dengan karirmu, tapi beda divisi karena aku jatuhnya di sekolahmu sebagai content developer. Dan yang ketiga ada juga di Science Hunter Indonesia atau sering banget disebut sebagai SHI. Nah, ini adalah platform untuk edukasi di bidang keilmiahan. Jadi untuk kamu yang suka nulis, untuk kamu yang suka riset, maka ini akan bantu banget. Kalau yang tadi, karirmu itu khusus untuk di platform pengembangan karir. Sedangkan untuk sekolahmu sendiri adalah sekolah berbasisnya blended learning yang menyediakan untuk bimbingan belajar, program kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan diri khususnya yang paling banyak banget itu untuk anak-anak PAUD dan sekolah dasar. Nah, yang terakhir itu ada Carlon, itu adalah program platform untuk pembelajaran bahasa Jepang. Pertanyaannya, aku bisa nggak sih bahasa Jepang? Tentu jawabannya adalah enggak. Jadi, aku di sana lebih mengkonsepkan pembelajaran bahasa Jepang itu yang menarik seperti apa, yang nanti akan ada di LMS-nya. Nah, jadi lebih sering disebut sebagai learning designer. Nah, seperti itu tuh. Sejak kapan kerja di EduTech? Aku mulai kerja di EduTech di 2020. Later. Nah, lalu apa sih sebenarnya manfaat yang aku rasakan ketika bekerja di EduTech sendiri? Pertama banget, yaitu terkait dengan jam kerja. Nah, untuk kamu yang mungkin nggak suka bangun pagi di jam 7 pagi, lalu pulangnya sore, dan seperti itu setiap 5 hari gitu, bedanya mungkin ada di weekend aja. Nah, maka kerja di startup memberikan wahana baru gitu untuk kamu yang nggak suka di jam tertentu gitu. Karena kalau di startup khususnya di EduTech, kita bisa untuk memilih jam kerja. Nah, ini juga tergantung dari kebijakan perusahaannya sendiri. Jadi kalau aku sendiri, sistemnya adalah flexible time dan sistemnya adalah WFA atau work from anywhere. Jadi aku bisa kerja di rumah sakit, aku pernah kerja juga gitu ya di dekat kamar mayat, bahkan di momen-momen kayak di atas kendaraan, di atas bis juga masih sempat kerja. Jadi di momen-momen yang kayaknya orang nggak pikiran untuk kerja, tapi kita bisa untuk tetap bekerja. Dan untuk meeting-meeting juga masih yang bisa untuk disambi-sambi dengan pekerjaan lain kayak gitu. Kalau meetingnya nggak penting, bukan nggak penting sih, tapi kalau misalkan meetingnya masih bisa untuk kita dengarkan sambil mengerjakan pekerjaan lain, itu sering banget terjadi seperti itu. Bahkan aku sering banget untuk melihat
bapak-bapak untuk gendong anaknya, ibu-ibu sedang izin ke pasar, seperti itu tuh kejadian-kejadian yang kalau misalkan di perusahaan biasa mungkin agak sedikit aneh ya, tapi kalau untuk di edutech ataupun perusahaan startup itu udah kayak biasa aja untuk yang menerapkan flexible time dan WFA. Ya kekurangannya sih aku belum pernah sama sekali ke perusahaannya karena posisinya aku di Batam dan rata-rata perusahaan tempat aku kerja itu ada di Jakarta kayak gitu. Jadi pernah diundang untuk dibiayain secara gratis untuk datang, tapi emang lagi nggak bisa aja untuk datang. Jadi aku nggak pernah ke tempat kerjanya gitu. Tapi jangan khawatir karena untuk urusan masalah gaji dan lain-lain karena udah memiliki aturan perusahaan sendiri tetap akan terbayarkan kok teman-teman. Jadi keuntungan yang pertama banget adalah dari waktu kerjanya sendiri. Bukan berarti karena jam kerjanya itu sebebas-bebasnya jadi kita boleh bebas-bebas ngapain. Enggak. Karena setiap bulannya teman-teman akan tetap diukur untuk kemampuannya teman-teman dan kinerjanya teman-teman itu baik atau buruk, lanjutin kontrak atau nggak lanjutin kontrak, atau bahkan pemutusan hubungan karena ya teman-teman mungkin dianggap tidak mencapai standar dari perusahaan itu. Nah, yang kedua itu terkait pengembangan diri. Jadi jujur untuk di Edutech aku banyak banget mendapatkan insight baru yang bukan hanya di bidang pendidikan, tapi di luar dari pendidikan itu juga banyak. Misalkan pengembangan teknologi, oh kita belum tahu nih penggunaan ini untuk pendidikan itu seperti apa, itu akan dikasih tahu. Dan di bidang lainnya, di dunia keluarga gitu, itu juga banyak banget insight, oh ternyata kayak gini, apalagi untuk people development itu juga banyak. Termasuk hal yang nggak pernah kita pikirkan. Salah satunya adalah pengembangan di bidang hobi. Oh, misalkan kamu hobinya adalah nonton drama Korea, itu ada banget teman-teman untuk kegiatan ekskulnya untuk digabungin namanya klub drama Korea. Jadi memungkinkan kamu tetap bisa untuk ngembangin hobinya kamu. Oh, kamu suka banget untuk baca buku, itu juga ada klubnya. Dan setiap minggunya, kadang setiap minggunya yang pasti banget itu akan selalu ada untuk ningkatin gimana sih pengembangan dirinya kita. Di luar dari itu, tim HR juga berusaha untuk semaksimal mungkin buat acara-acara yang keren dan menambah pengembangan dirinya bagi kamu. Termasuk juga program-program hiburan itu juga dibuat. Jadinya nggak yang selalu melulu untuk merasa sendirian dalam bekerja, tapi kamu juga diberikan wahana untuk bisa berkolaborasi, mengenal dengan tim-tim yang lain, dan bisa lebih seru aja suasana untuk bekerjanya. Nah, yang ketiga yaitu dapatin banyak, bukan banyak sih, tapi ada beberapa untuk pengenalan dari perusahaan tersebut kamu akan dapetin. Salah satunya nih, ini adalah Tumblr. Jadi ini adalah dari karirmu gitu waktu itu. Dan kita dapetin kaos juga. Ini tergantung dari perusahaannya juga ya. Jadi kadang-kadang dapetin pulpen, dapetin buku, dapetin tote bag dan lain-lain kayak gitu. Jadi kamu bisa dapetin wahana baru kalau misalkan harus kerjanya gunain bajunya ada aturannya, maka ini kamu bisa gunain kaos atau senyamannya kamu aja, seperti apa fashionnya kamu seperti apa kayak gitu. Yang penting tetap kelihatan rapi sih ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu ada meeting-meeting tertentu atau ketemu sama customer ataupun bertemu dengan orang penting, ya nggak mungkin juga dong untuk kamu mematikan kamera atau memakai baju yang nggak sesuai. Tapi pada banyak halnya ya pakainya pakai baju kaos atau pakai baju hal yang nyaman banget menurut kamu gitu. Jadinya kamu juga akan dapat identitas-identitas seperti ini untuk melambangkan bahwa kamu adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, termasuk hadiah juga biasanya diberikan oleh teman kerjanya kamu, atau bahkan ucapan-ucapan ketika kamu sedang ulang tahun atau anniversary untuk di perusahaan tersebut, itu juga ada. Nah, yang keempat yang bisa kamu dapatkan adalah jenjang karir. Jadi, sama seperti perusahaan manapun gitu ya, pasti ada jenjang karirnya. Nah, di perusahaan edutech juga ada jenjang karirnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kinerjanya bagus, bisa jadi langsung meningkat ataupun bisa jadi dari kontrak lalu kemudian menjadi karyawan tetap, itu juga bisa.
bahkan ada pensiunan juga. Jadi jangan khawatir bahwa prospek kerja di edutech walaupun dengan menggunakan kaos tetap juga ada jenjangnya. Dan kalau misalkan kamu bagus dan sesuai dianggap layak, ya kamu bisa menempati posisi tersebut seperti itu. Jadi kesempatannya itu sama. Nggak ada yang, oh ini seperti ini dan ini seperti ini, kayak gitu. Jadi kamu bisa untuk dipromosikan. Nah, yang terakhir adalah kamu bisa untuk bekerja juga dengan yang level-levelnya lebih tinggi kayak gitu. Artinya karena edutech ini ruang lingkupnya teknologi dan pengembangannya juga banyak. Jadi kamu bisa bekerja sama anak-anak pemerintahan, kamu bisa bekerja dengan mitra-mitra yang menurut kamu itu hal yang baru gitu, tapi nuansanya nuansa dalam kolaborasi penggunaan teknologi yang bisa jadi kamu nggak pernah bertemu dengan orang tersebut, tapi kamu bisa harus memposisikan sebagai orang yang bisa untuk membawa diri gitu. Karena kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih susah banget dengan digital kalau bertemu dengan orang ya. Tapi di sini kita berusaha untuk, oh gimana sih penggunaan digital itu sendiri bisa membantu dalam hal pekerjaan, pengembangan diri, dan lain-lainnya. Tentunya kamu juga didukung untuk pengembangan diri di luar dari pengembangan diri yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Misalkan kamu mau membuat ikut kursus gitu ya di platform yang lain, edutech yang lain itu juga diperbolehkan teman-teman. Ya, asalkan bukan melakukan pelanggaran kayak misalkan menyebarkan hasil pekerjaan ke edutech lain ataupun yang lain-lainnya. Nah, jadinya kalau dari aku sendiri untuk kamu yang masih muda, edutech itu masih bisa untuk kamu coba. Dan kalau kamu menyukai dunia tantangan, atau mungkin kamu nggak suka sama hal-hal yang berbau dengan aturan perpakaian, atau sekedar jam waktu yang harus terkekang, maka edutech itu bisa menjadi salah satu sarana untuk kamu. Bahkan untuk sarjana pendidikan, ini aku rekomendasiin juga sih, karena sekarang untuk kiblatnya sarjana pendidikan tuh kan lumayan mengecil ya teman-teman, guru honor udah mau dihapuskan. Lalu kemudian pekerjaan yang lain juga mau jadi guru yang tetap harus punya NUPTK dan lain-lain. Walaupun sebenarnya aku sendiri masih tercatat gitu ya di guru. Jadinya masih bisa untuk misalkan daftar PNS dan lain-lain itu masih aman. Tapi untuk wahana baru edutech itu juga bisa memberikan pekerjaan, bisa juga memberikan tambahan untuk pengalaman untuk kamu dan termasuk untuk magang. Jadi edutech juga menyediakan untuk magang-magang, apalagi kampus Merdeka. Jadi kalau di kampus Merdeka itu malah banyak kesempatan yang berkolaborasi sama edutech teman-teman. Nah, kamu mau tahu kelanjutan gimana sih sebenarnya tips dan triks untuk bekerja di edutech? Maka tungguin video aku di minggu depan. Dan untuk kamu sendiri yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau magang, semoga video ini membantu. Aku Cindy, hiking!